Ini dia alur cerita dari film Peninsula. What's up guys, welcome to my channel. Oke, di video kali ini gue akan ngasih ke kalian alur cerita dari film Peninsula yang udah gue rangkum di dalam video ini. Nah, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini guys. Dan jangan lupa juga kalian tekan tombol loncengnya agar kalian nggak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru yang akan gue upload berikutnya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ini dia alur cerita dari film Peninsula. Simak video ini sampai habis. Film ini dimulai dengan mengambil latar sisi lain dari Kereta Menuju Busan pada film sebelumnya, di mana terlihat sebuah mobil yang sedang melaju melewati seseorang yang sudah menjadi zombie di daerah perbukitan, di mana diketahui di dalam mobil tersebut berisi Jong-suk dan keluarganya yang sedang menuju ke pelabuhan melalui jalan pintas. Lalu terlihat seorang pria yang menghadang mobil mereka untuk dimintai pertolongan. Namun melihat darah yang menempel pada pria tersebut, Jong-suk pun langsung meninggalkannya. Dan tiba-tiba istri dari pria tadi muncul dengan menggendong anaknya dan berusaha untuk meminta pertolongan. Namun dengan alasan keselamatan, Jong-suk pun meninggalkan mereka karena tidak ingin mengambil resiko yang membahayakan keluarganya tersebut. Lalu mereka pun tiba di pelabuhan. Dengan perlahan, Jong-suk dan keluarganya berjalan kaki untuk naik ke kapal yang akan segera berangkat. Dan kapal pun berlayar menuju ke Jepang. Di dalam kapal, terlihat Jong-suk sedang berbincang dengan kakak dan keponakannya. Lalu tiba-tiba anggotanya datang dan mengabarkan bahwa kapal mereka berganti tujuan ke Hong Kong. Jong-suk pun meninggalkan kakak dan keponakannya untuk mencari tahu alasan pengalihan tujuan tersebut. Setelah Jong-suk pergi, terlihat keponakannya menjatuhkan bola mainan yang kemudian menggelinding. Dan saat sedang mengambil bolanya, seorang penumpang pria yang berada di sana tiba-tiba berubah menjadi zombie. Keadaan di dalam ruangan itu pun kemudian menjadi kacau. Di sisi lain, Jong-suk sedang berdebat dengan atasannya mengapa kapal tersebut mengubah tujuannya. Lalu anggotanya datang dan melapor bahwa ada penumpang yang terinfeksi virus berada di kabin bawah. Jong-suk pun langsung berlari menuju ke sana. Di sisi lain, terlihat suami kakaknya yang sedang mengantri makanan. Namun kemudian terlihat bingung saat melihat orang-orang yang berlarian panik, seolah-olah sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Jong-suk yang tiba di lorong secara perlahan menyusuri lorong yang penuh dengan bercak darah tersebut. Dan tiba-tiba seorang zombie menyerangnya dari belakang. Untungnya Jong-suk berhasil menghindar dan menembak mati zombie tersebut. Setibanya di ruangan kabin, benar saja, seisi kabin sudah terinfeksi virus zombie. Perlahan dia mendekati kakaknya dan menemukan keponakannya yang juga sudah hampir berubah menjadi zombie akibat gigitan dari zombie tadi. Melihat kakaknya yang belum terinfeksi, Jong-suk pun mengajaknya untuk merelakan anaknya dan pergi. Namun kakaknya tersebut justru lebih memilih tinggal bersama dengan anaknya yang sudah terinfeksi virus. Satu persatu orang yang terinfeksi mulai menyerang Jong-suk karena sudah menjadi zombie. Jong-suk pun berusaha menghindar dan menembaki zombie-zombie tersebut, sambil menatapi kakaknya dari kejauhan. Saat kemudian suami dari kakaknya muncul, Jong-suk pun kemudian menutup pintu kabin dan menahannya, di mana terlihat kondisi kakaknya tersebut yang sudah tidak bisa terselamatkan lagi. 4 tahun pun berlalu. Terlihat keadaan Hong Kong di malam hari yang dipenuhi dengan lampu gedung yang menyala. Lalu terlihat sekelompok orang yang berjalan memasuki sebuah rusun dengan gaya-gaya mafia Hong Kong. Saat mereka membuka sebuah kamar, salah seorang dari mereka diperintahkan untuk membangunkan seorang pria yang sedang tidur. Lalu pria itu pun menghajar mereka setelah dibangunkan secara paksa. Dan ya, itu adalah Jong-suk, di mana mereka berada di sana karena diperintahkan oleh bosnya yang ingin bertemu dengan Jong-suk. Jong-suk pun kemudian ikut bersama mereka. Sesampainya di tempat bos mafia, Jong-suk menemukan kakak iparnya ternyata juga berada di sana. Di mana ternyata tujuan dari bos mafia tersebut adalah untuk mengumpulkan orang-orang Korea untuk kembali ke semenanjung Korea dan mengambil sejumlah uang yang berada di sebuah truk. Jong-suk yang merasa bahwa hal tersebut tidak masuk akal,
langsung menolak tawaran dari bos mafia yang menjanjikan setengah dari uang-uang tersebut. Namun bos mafia tersebut mengancam dengan mengingatkan status mereka sebagai pengungsi di sana dan menyuruh mereka untuk memikirkan tawaran tersebut. Jong-suk pun kemudian berbincang dengan kakak iparnya di sebuah tempat makan, di mana kakak iparnya tersebut mencoba meyakinkan Jong-suk agar menerima tawaran tadi dan mencoba menyadarkannya bahwa keadaan mereka tidak layak selama berada di Hong Kong, yang ditunjukkan dengan perilaku orang-orang yang berada di sana yang mengucilkan orang-orang yang berasal dari Korea. Jong-suk pun kemudian marah dengan memecahkan gelas setelah membayar minuman lalu pergi bersiap kembali ke Korea. Petualangan mereka pun dimulai. Terlihat mereka mulai menyiapkan senjata untuk bertahan hidup dari zombie-zombie yang berada di sana. Lalu seorang mafia memberikan telepon satelit kepada mereka untuk memberinya kabar setelah berhasil membawa uang-uang tersebut. Mereka pun mulai berlayar menggunakan perahu karet menuju ke semenanjung, di mana terlihat banyak bangkai kapal yang berada di perairan tersebut. Sesampainya mereka di daratan, mereka berjalan menuju lokasi yang mereka cari. Tanpa sengaja, seorang dari mereka menemukan mobil yang kelihatannya bisa digunakan oleh mereka. Mereka pun bergegas untuk segera mencari truk yang berisi uang tersebut. Kemudian mobil pun berhenti saat melihat sebuah truk, dan Jong-suk pun keluar untuk memastikannya. Namun ternyata itu bukan mobil yang mereka cari. Jong-suk justru mendengar suara dan menghampirinya untuk memastikan dari mana asal suara tersebut. Saat Jong-suk melihat dengan night vision pada senjatanya, dia pun terkejut setelah mengetahui sekelompok zombie terjebak di dalam ruangan kaca. Kemudian dia pun kembali ke dalam mobil dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di jembatan, mereka menemukan satu truk lagi, lalu segera memeriksanya. Dan ya, benar saja, mereka menemukan tumpukan tas berisi uang yang berada di dalam truk tersebut. Namun saat mereka harus mengeluarkan mayat seorang supir yang terjebak di dalam mobil, tanpa sengaja kakak ipar dari Jong-suk ini menekan tombol klakson mobil saat mayat itu terbangun yang ternyata adalah zombie. Jong-suk pun langsung menembak mati zombie tersebut. Namun terlihat sekelompok zombie lain yang kemudian datang akibat suara dari klakson tadi. Jong-suk pun harus menembaki mereka dan bergegas pergi dari tempat tersebut. Dan saat mereka berhasil pergi untuk kembali ke pelabuhan, tiba-tiba terlihat seorang pria menembakkan flare gun yang menarik perhatian para zombie. Mereka pun menancap gas mobil mereka. Namun sebuah kecelakaan tiba-tiba menimpa mereka yang membuat Jong-suk terpental keluar dari dalam mobil. Kakak ipar Jong-suk berhasil bersembunyi di dalam box mobil, sementara Jong-suk diselamatkan oleh seorang gadis bernama Jun. Dan dengan kemampuannya menyetir, Jun dan adiknya berhasil membawa Jong-suk pergi dari lokasi yang penuh zombie tersebut. Namun dirinya harus terombang-ambing di dalam mobil akibat kemampuan menyetir Jun tersebut, yang akhirnya membuat Jong-suk pun pingsan. Di sisi lain, kakak ipar Jong-suk bersama dengan mobil truknya kemudian dibawa pergi oleh orang-orang yang membawa flare gun tadi. Dan Jong-suk pun tersadar setelah berada di dalam kediaman kakak beradik yang menolongnya tadi, di mana terlihat seorang kakek dan seorang wanita yang bernama Min Jung, yang juga berada di sana, yang adalah ibu dari kedua gadis tersebut. Lalu saat Jong-suk melihat wanita tersebut, dia pun menyadari bahwa itu adalah wanita yang meminta pertolongan 4 tahun yang lalu. Kakak iparnya yang berada di dalam box mobil kemudian dikeluarkan, di mana pemimpin mereka yang biasa dipanggil dengan sebutan Sersan Wang kemudian membawanya ke arena. Di sisi lain, Jong-suk yang berbincang dengan Min Jung mengira timnya beserta kakak iparnya tersebut sudah tewas akibat kejadian kecelakaan tadi. Seorang pria yang disebut Kapten Su menemukan telepon satelit dan terhubung dengan mafia yang menunggu di pelabuhan, di mana menjanjikannya bisa keluar dari Korea apabila segera membawa uang tersebut ke pelabuhan. Di dalam arena, kakak ipar Jong-suk dipertemukan dengan sekelompok zombie yang sengaja dilepas untuk menjadi bahan taruhan untuk penonton-penonton yang dipimpin oleh Sersan Hwang. Untungnya, dirinya bisa bertahan hidup tanpa tergigit oleh zombie tersebut. Setelah Jong-suk menceritakan dirinya yang datang dari Hong Kong untuk mengambil uang dan pergi lagi,
Min Jung pun langsung membuat rencana untuk mengambil mobil truk pada malam hari, dan setelah itu pergi meninggalkan Korea. Terlihat daratan Korea yang sudah menjadi kota mati tersebut mulai memasuki sore hari. Dan Min Jung terlihat menyiapkan senjata dan memberikannya kepada Jong Suk. Lalu mereka pun bersiap untuk pergi. Dengan mengendarai mobil, mereka menuju ke markas Sersan Hwang untuk mengambil mobil berisi uang tersebut. Dan mobil mereka pun berhenti di belakang markas. Min Jung kemudian menyuruh anak-anaknya untuk tetap berjaga, selagi dirinya dan Jong Suk akan mengambil mobil truk tersebut. Mereka pun masuk melalui jalan rahasia dan tiba di dalam markas. Tiba-tiba, Min Jung hampir saja ketahuan oleh seorang pria, namun berhasil dilumpuhkan oleh Jong Suk. Dan akhirnya mereka pun melihat mobilnya. Di sisi lain, Kapten Su berusaha mengalihkan perhatian dengan membagikan makanan. Namun Sersan Hwang menyadari ada yang aneh dengan tindakan Kapten Su tersebut. Sersan Hwang pun kemudian tiba-tiba datang ke ruangan Kapten Su, yang membuat Kapten Su terkejut saat masuk ke dalam ruangannya. Di mana Kapten Su secara perlahan menghampiri meja, dan sambil mengikuti omongan Sersan Hwang, dirinya pun menyembunyikan telepon satelit yang berada di meja tersebut. Dan mereka pun berbincang. Dan saat mereka sedang berbincang, prajurit Kim tiba-tiba muncul. Lalu kecurigaan pun terjawab. Sersan Hwang kemudian pergi setelah mengira kedua pria ini saling menyukai sesama jenis. Jong Suk dan Min Jung pun kemudian terlihat menghampiri mobil yang mereka cari. Namun menemukan telepon satelit yang sudah tidak berfungsi. Dan tiba-tiba terlihat prajurit Kim yang datang menuju mobil tersebut. Saat kemudian mereka menenungkan senjata kepadanya, prajurit Kim kemudian membicarakan tentang seorang pria yang juga dibawa dengan mobil ini, yang sedang berada di arena zombie. Mengetahui kemungkinan itu adalah kakak iparnya, Jong Suk pun langsung pergi untuk menyelamatkannya. Di mana pertandingan manusia melawan zombie pun telah dimulai oleh Sersan Hwang. Dan terlihat Kapten Su yang tiba-tiba muncul. Melihat anak buahnya yang sedang ditodong senjata, Kapten Su pun melepaskan tembakan. Lalu Min Jung pun menabraknya dengan mobil truk tersebut. Di sisi lain, terlihat Jong Suk yang berhasil masuk ke dalam arena dan menyelamatkan kakak iparnya yang hampir tergigit zombie. Di mana terlihat Min Jung yang berhasil mendapatkan telepon satelit dari kantong Kapten Su. Zombie-zombie yang lepas membuat mereka kesulitan pergi dari tempat tersebut, di mana kakak ipar Jong Suk yang kemudian tertembak oleh Sersan Hwang di depan mata kepalanya sendiri. Dan kemudian mobil Min Jung pun menerobos masuk ke dalam ruangan. Lalu Jong Suk pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian terlihat kedua anak Min Jung yang tiba-tiba sudah menyusul ke mobil yang dikendarainya. Dan saat anak-anaknya mulai menyapa ibunya, tiba-tiba beberapa flare gun ditembakkan ke udara. Di mana diketahui itu adalah Sersan Hwang yang menyusul dengan pasukannya. Kemudian terjadi kejar-kejaran dan tembak-tembakan dari pasukan Sersan Hwang tersebut. Kemudian mereka berhasil lolos setelah Jong Suk menembak sebuah kaca yang berisi segerombolan zombie yang membuat musuh-musuhnya terjebak. Lalu mereka pun menghubungi mafia yang berada di kapal dan mulai memasuki pelabuhan. Dan tiba-tiba, sebuah mobil menabrak mobil yang dikendarai oleh Jun. Di mana diketahui, ternyata itu adalah Kapten Su, yang kemudian menodong Jun dan memaksa mereka untuk melepaskan senjata. Lalu terlihat Eugene yang menyelamatkan kakaknya dengan menggunakan mobil-mobilan. Sayangnya kakeknya tertembak karena melindungi Eugene yang akan ditembak oleh Kapten Su. Juga Min Jung yang ikut tertembak kakinya. Lalu Kapten Su mengambil mobil truk tersebut dan membawanya. Namun sesampainya di kapal, alih-alih ingin diselamatkan, Kapten Su justru ditembak mati oleh mafia tersebut. Lalu sekelompok zombie pun masuk dan menggigit semua orang yang berada di kapal tersebut. Di sisi lain, kakek pun akhirnya tewas akibat tembakan tadi, yang membuat mereka semua akhirnya berduka. Lalu tiba-tiba sebuah helikopter terlihat menjemput mereka. Di mana karena kakinya yang tertembak, Min Jung tidak ikut berlari mengejar helikopter tersebut, dan memilih untuk mengalihkan perhatian para zombie dengan menekan klakson mobil, lalu berniat untuk bunuh diri. Jong Suk pun yang tidak tega melihat kejadian tersebut,
kemudian memberanikan diri dan menjemput Minjung. Minjung pun berlari dengan dibantu oleh Jung-suk menghambat pergerakan para zombie. Dan pada akhirnya, mereka pun berkumpul bersama lagi dan pergi meninggalkan semenanjung Korea dengan selamat. Oke, itu tadi alur cerita dari film Peninsula. Gimana menurut kalian? Lebih bagus film Tren Tebusan yang pertama atau film Peninsula ini? Silahkan kalian komen di kolom komentar yang ada di bawah ya. Dan like juga kalau kalian suka dengan video ini. Share juga ke teman-teman kalian yang sekiranya menyukai konten-konten seperti ini. Dan akhir kata, thank you for watching this video. Sampai ketemu di video berikutnya, and see you.